Halo guys, di video ini akan melakukan simulasi rangkaian LED menggunakan perangkat IoT dengan menggunakan siswa paket tracker. Nah, tujuan dari praktikum ini itu untuk memahami cara kerja mikrokontroller dalam mengontrol output, seperti LED berdasarkan input dari sensor, yaitu berupa tombol switch. Sedikit materi, IoT itu konsep di mana alat-alat fisik kayak sensor, aktuator, dan mikrokontroller bisa saling terhubung lewat jaringan, jadi bisa dikontrol otomatis atau dari jarak jauh. Nah, simulasi rangkaian LED ini contoh dasar dari IoT, di mana kita mengontrol perangkat output yang berupa LED tadi berdasarkan input dari tombol switch menggunakan mikrokontroller. Nah, di sini tugasnya yaitu buat 5 LED menyala bergantian dari kiri ke kanan secara berulang jika switch on, dan menyala bergantian dari kanan ke kiri jika off. Jadi kalau switch-nya on, itu LED nyala dari kiri ke kanan satu-satu. Kalau switch off, LED nyala dari kanan ke kiri. Komponen yang digunakan dalam simulasi ini tuh ada tombol switch sebagai input, LED sebagai outputnya, lalu mikrokontroller itu sebagai otak pengendali. Nah, di sini saya akan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dan Python. Sebenarnya pilih salah satu aja sih, cuman saya mau nyoba dua aja. Jadi pertama kita tambahkan switch dulu, habis itu di bagian komponen ya, ada MCU board, lalu LED sebanyak 5. Lalu berikutnya akan kita hubungkan dengan menggunakan IoT custom cable. Ini menghubungkannya pakai yang D, bukan yang A ya. Yang D itu digital, kalau yang A itu analog. Lalu berikutnya, banyak. Kita klik yang MCU ini, terus ke programming, ke Java, lalu ke main.js. Nah, di sini kita setup dulu. Di sini saya menambahkan inputnya itu pin mode 0, yaitu switch ini. Berikutnya menambahkan lampu LED. Ini diganti program dimulai. Untuk function loop-nya ini dihapus saja biar enggak mengganggu. Nah, digital rate ini dipakai buat membaca input atau nilai dari pin. Di sini yang dibaca itu dari switch-nya, berarti tulisnya 0. Nah, itu berarti menyala. Nilai awal dari I itu 1. I kurang dari sama dengan 5.
Jadi nilai awal dari I itu kan 1. Habis itu selama I kurang dari atau sama dengan 5, loop akan terus berjalan. Di plus ini setiap kali loop selesai satu putaran, nilai I akan terus bertambah 1. Pokoknya di bawah 5 ini. Tuh. Digital write. Digital write itu dipakai buat ngasih perintah ke output. Tiga ratus ini 0,3 detik ya. Ini harusnya bisa jalan sih kalau misalnya si switch-nya ini tuh on. Lalu berikutnya biar dia itu kalau dalam kondisi mati nyalanya dari kanan ke kiri, nah kita tambahkan else, copy dari sini aja. Karena sebenarnya isinya sama, cuman lagi covernya aja yang beda. Di sini jadi kebalikannya dari ini ya, dari yang switch menyala. Ini itu kita jadi 5, ini ganti 1. Terus ini minus. Udah, kita stop, terus kita run lagi. Ini kan masih dalam kondisi nyala. Kalau misalnya dimatiin, nah dia bakal mundur jadi dari kanan ke kiri. Terus berikutnya ini, ini kita stop dulu. Terus berikutnya kita nyoba pakai Python. Ini pilihnya yang Blink Python ya. Di sini untuk pengaturannya sama aja sih kayak yang tadi untuk settingannya dari awal. Terus yang ini dihapus dulu. Nah, habis itu kita menambahkan div baru namanya menyala. Left, karena nyalanya tuh dari kiri ke kanan, jadi saya kasih nama left. Jangan lupa di while true ini ditambahin yaitu if digital left, kalau switch ini kebacanya dia high atau menyala, range itu yang ini tuh start, terus yang ini stop. Sebenarnya range itu tuh isinya ini sih, start, stop, sama step. Step itu bisa pengurangan, pembagian, penambahan gitu. Kalau di sini range 1 sampai 6 itu dimulai dari 1 dan berhenti sebelum 6. Sebelumnya sebelum 6. Jadi isinya itu nanti 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kalau misalnya nulisnya itu 5, berarti angka sebelum 5, yaitu cuma sampai 4. Ini kita coba dulu. Ini udah bisa ya. Lalu berikutnya kita bakal buat yang switch-nya mati, yaitu dari kanan ke kiri. Else. Saya bisa pakai else sama elif. Jadi kalau elif itu dipakai kalau misalnya pilihannya tuh banyak. Kalau pakainya elif itu, berarti makanya kayak gini sih.
ini chloride. Terus di sini ditambahin karena di sini saya pakainya else. Ini logikanya sama sih, tapi cuman kebalikannya. Itu dimulai dari 5. Berhentinya itu sebelum 0. Terus ini minus 1. Maka ini nanti isinya 5, 4, 3, 2, 1. Kalau misalnya ininya 1, terus ininya 6. Ini mulainya 6, 5, 4, 3, 2. Jadi makanya di sini kita tulisnya 5 sama 0. Terus kita run lagi. Ini dalam kondisi menyala, jadi kita matiin dulu. Nah, udah jadi. Jadi, simulasi rangkaian LED menggunakan JavaScript dan Python ini udah selesai. Sekian dari saya, terima kasih. Sebenarnya ada tambahan lagi sih kalau misalnya pakai JavaScript. Kalau misalnya pakai si JavaScript, tapi versi ribetnya. Pin LED deh. Nah, pin LED itu isinya D1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, habis itu pin switch-nya itu 0. Untuk setupnya pin mode, pin switch sebagai input. Terus untuk pin LED-nya itu ini sama dengan 0, ini kurang dari pin LED pin LED sebagai output. Nah, di situ function loop-nya, switch-nya, and kalau switch-nya tuh ngebaca dari pin switch ini. Kalau switch-nya itu high atau menyala, ini harusnya hidup dari kiri ke kanan. Di sini kita buat fungsi baru ya, fungsi menyala. Menyala. Environment index pin LED. Nah, gini dong udah bisa sih. Itu harusnya var. Nah, kenapa ini menyala semua? Karena belum ada kondisi else.
Nah, ini baru menyala. Tadi nyala semua karena belum ada kondisi else-nya. Kalau misalnya kita matiin, ya dia berhenti karena belum ada kondisi else untuk mati. Nah, sekarang kita tambahin else-nya. Di sini kita mengambil indeks terakhir ya, jadi kebalikannya si hide ini atau yang nyala ini. Jadi ini isinya min 1. Terus ini lebih dari sama dengan 0. Dan ini diganti min. Nah, ini inline min 1 karena kita mau ngambil indeks terakhir dari array yaitu 4, karena array itu 1, 2, 3, 4, 5 punya indeks 0 sampai 4. Ini itu indeksnya 0, 1, 2, 3, 4. Ini diminusin karena setiap putaran nilainya bakal berkurang 1. Terus mari kita coba. Ini dalam kondisi nyala, nanti kalau mati, nah udah bisa. Jadi ini yang JavaScript yang ini tuh versi simpelnya, kalau yang ini tuh versi ribetnya. Saya rasa udah cukup sih. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat.